Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan yang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita khawatir menjalani hidup ini. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang paling utama dalam hidup ini ialah mencari kebenaran itu sendiri, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita tidak bisa menjalani hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Saya katakan biasa dengan jemaat, kalau kita hidup, kita mau mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka yang paling utama kita jalani dalam hidup ini ialah mencari sumber berkat itu. Siapa? Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun saja Anda berada, yang hari ini sempat menyaksikan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom. Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya ajak kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada kesempatan yang indah. Pada saat ini kami boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami, waktu kami Tuhan, untuk datang duduk di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom. Tuhan, kiranya Engkau hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan sabda firman-Mu ini, kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Karena kami percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Firman yang tidak pernah berubah itu ya Tuhan, akan kami dengarkan dan kami renungkan dalam ibadah kami pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Matius pasal 6 ayat 33 sampai ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika Tuhan masih izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita menapaki hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bukankah seringkali ketika kita melihat fakta dunia saat ini, kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit, apalagi situasi keadaan ekonomi kita yang tidak stabil akhir-akhir ini. Ketika kita melihat dengan kacamata dunia kita sebagai orang percaya, pasti kita merasa khawatir dalam menjalani hidup ini. Kita pasti merasa bimbang, ragu untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi hari ini firman Tuhan kembali datang mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Alkitab mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberkati setiap usaha dan pekerjaanmu. Tuhan akan mencukupkan seluruh kebutuhan hidupmu. Tapi yang Tuhan mau ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berbicara tentang kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang kehidupan yang kekal, di mana ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita akan menuju ke rumah Bapa, yaitu kehidupan yang kekal di surga. Hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, di tengah-tengah situasi kondisi kehidupan yang kita hadapi saat ini, jangan pernah kita khawatir menjalani hidup ini.
Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, yang paling utama dalam hidup ini ialah mencari kebenaran itu sendiri, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita tidak bisa menjalani hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kita mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Saya katakan biasa dengan jemaat, kalau kita hidup, kita mau mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka yang paling utama kita jalani dalam hidup ini ialah mencari sumber berkat itu. Siapa? Ya, ketika sumber berkat itu kita sudah tangkap, maka kita percaya bahwa semuanya itu, berkat itu akan mengikut kepada kita. Karena kenapa? Kita lebih mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah belajar untuk mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini, maka kita tidak perlu khawatir untuk menjalani hidup ini. Siapa sih manusia di dunia ini yang tidak khawatir? Kalau ada manusia yang tidak khawatir, itu tidak manusiawi. Tapi kalau kita khawatir, berarti itu adalah sisi kemanusiaan kita, memang masih manusia. Tetapi yang Tuhan tidak inginkan terjadi ialah ketika kekhawatiran itu mulai menguasai kehidupan kita, ketika kekhawatiran itu sudah di atas segala-galanya dalam hidup ini, maka ketika kita menghadapi situasi yang tersulit seperti itu, maka kita tidak akan pernah bisa bangkit menjalani hidup ini. Karena kenapa? Kita sudah berpikir bahwa persoalan saya terlalu besar, pergumulan saya terlalu berat. Ya, hari ini saya mau mengingatkan kepada kita supaya kita memandang satu pribadi yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jalan keluar dari setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Kalau kita memandang bahwa persoalan itu terlalu kecil bagi Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan bisa memberikan kemenangan bagi kita, memberikan kekuatan bagi kita semua untuk melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Saya mengatakan bahwa persoalan itu tidak bersifat kekal. Masalah yang kau hadapi itu tidak bersifat kekal. Itu hanya sementara. Makanya ada orang katakan badai itu pasti akan berlalu. Ya, tapi di mana kita menghadapi tantangan itu, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita belajar untuk apa? Berseru kepada satu pribadi yang berkuasa itu, sehingga kita cakap di dalam menanggung segala perkara di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika ada tantangan, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, Tuhan inginkan ialah sebagai orang percaya, mari kita datang, serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Kalau Dia berdaulat atas kehidupan kita, Dia bersedia melakukan apa yang terbaik untuk hidup ini. Sedangkan dosa kita, Dia sudah tebus di atas kayu salib. Apalagi persoalan yang sekecil pun yang kita hadapi dalam hidup ini, itu pasti bisa Dia selesaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita kembali dikuatkan dan diberi motivasi untuk semakin hari semakin kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena bersama dengan Dia kita cakap di dalam menanggung segala perkara. Terima kasih. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan terus memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Dan kita jumpa pada acara selanjutnya dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ikuti terus khotbah-khotbah kami yang akan terus memberi kekuatan hidup percaya bagi kita sekalian. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan Bapa hanya bagi-Mu Tuhan. Kami persembahkan pada saat ini, karena kami percaya Tuhan berdaulat atas kehidupan kami, dan Tuhan sanggup melakukan apapun persoalan, pergumulan dalam hidup kami. Tuhan pasti bisa
menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami semua untuk melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Tuhan, Engkau melihat semua umat-Mu Tuhan, yang saat ini sempat menyaksikan YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Salom. Mungkin mereka berada di dalam beban pergumulan yang terlalu berat bagi mereka. Tetapi firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kami semua, mengingatkan kepada mereka bahwa jika kami mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup ini, kami tidak perlu khawatir untuk menjalani hidup ini. Karena kami percaya bahwa Tuhan selalu bisa memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.